Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan orang yang sama dan juga pembahasan yang sama tentunya. Masih bahas tentang pendidikan. Yep. Ibu tadi sempat terpotong. Yep. Nah, mengenai pendidikan di Bengkulu sendiri, Ibu tadi bilang tantangan yang terbesarnya adalah tentang gadget. Yep. Lagi-lagi gadget dan gadget betul. gitu ya. Itu kayak disuruh jauh ya salah juga. Betul. Dideketin ya salah banget. Itu gimana sih, Bu? Oke, untuk hal yang seperti itu pada dasarnya kita kembalikan ke karakter siswa masing-masing. Makanya di dalam dunia pendidikan itu kita harus bersinergi dengan yang namanya orang tua. Pendidikan itu kan tidak harus di sekolah. Setuju. Jadi proses pendidikan itu bisa diperoleh mulai dari mereka di rumah, kayak bangun pagi, sholat, itu kan merupakan proses pendidikan yang akan melatih mereka kedisiplinan itu. Nah di sekolah nanti, kalau di sekolah umum mereka akan dibekali yang namanya pendidikan secara akademik, mereka akan dibekali yang namanya pendidikan life skill itu. Jadi ya kalau kita bisa bersinergi dengan orang tua, kita membentuk karakternya dulu. Jadi modal utama untuk pendidikan itu adalah pendidikan karakter, itu yang penting. Oh, jadi sebelum kita masuk nih ke metode pengajaran seperti apa, jadi kita harus karakternya ke dulu yang dulu. kita bentuk. Saya aja kalau ngajar pertama kali yang kita bentuk itu adalah karakternya dulu. Karakternya. Yang jelas yang pertama sportivitas, yang kedua kejujuran. Ya, sesalah apapun akui kesalahannya. Orang lebih senang kalau kalian mengakui kesalahan. Itu artinya kalian sudah jujur, kalian sudah sportif. Itu yang paling utama kalau di dalam pada dasarnya untuk dunia pendidikan. Oke, berarti seperti itu ya, masih sama lah tantangannya ya. Jadi harus menjadi renungan ekstra ya, gimana nih akhirnya metode yang diciptakan nanti untuk di dalam kelas. Kalau sebelumnya cita-cita Ibu adalah untuk meracik obat. Ini betul. Meracik metode-metode belajar untuk diterapkan dalam kelas. Nah, ini Bu, kalau sekarang ekonomi juga lagi gonjang-ganjing juga ya, tentang perekonomian. Kita tahu sendiri seperti apa keadaan Indonesia, kita kecilkan lagi Bengkulu seperti apa gitu. Nah, bagaimana nih keterkaitannya tentang perekonomian dan juga pendidikan? Ya, jadi ya betul, dengan adanya perekonomian yang sekarang kita, jadi berdasarkan data statistik. Kemarin waktu itu kami baru sudah pelatihan di Jakarta, bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden langsung yang membekali kami dengan para guru juga. Jadi di situ disebutkan kalau tidak salah ada 4 juta siswa itu yang adalah siswa miskin. Itu artinya kan itu berpengaruh dengan perekonomian. Ya, jadi mereka bagaimana, makanya di sini pemerintah itu sudah memikirkan bagaimana caranya dengan keterpurukan ekonomi tadi, anak-anak kita harus tetap sekolah. Karena pendidikan itu penting, pendidikan itu adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau uang, orang tua membekali anak dengan uang akan habis kalau tanpa pendidikan gitu ya. Cuman kalau pendidikan dengan ilmu yang karakter tadi, mereka akan selalu berkarya sehingga mereka tidak ya kalau saya bilangnya tidak punah lah dengan kemajuan zaman yang ada. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ini erat ya hubungannya. Memang kan sebelumnya ini sekolah udah digaungkan dengan sekolah gratis sebetulnya, dan juga ada beasiswa dari dulu pun udah ada nih beasiswa dan berbagai macam klasifikasinya. Nah, kalau sekarang akhirnya lahirlah sekolah rakyat. Nah, itu bagaimana sih Bu sebenarnya? Apakah belum cukup dengan sekolah gratis, dengan beasiswa yang ada? Kenapa nih menurut Ibu sendiri untuk ditambah lagi adanya sekolah rakyat itu bagaimana? Jadi kita cerita dulu. Kalau di sekolah umum itu walaupun mereka sekolah gratis, untuk ke sekolahnya biaya sekolah mereka gratis. Tapi proses dari rumah ke sekolah mereka butuh biaya. Butuh ongkos gitu kan. Terus juga melihat kawan-kawannya jajan mereka juga otomatis mau jajan. Betul. Jadi kemudian pakaian juga kan mereka harus beli gitu. Yang mereka itu kan hanya diberikan beasiswa itu yang terkadang juga
ya dimanfaatkan untuk hal lain ya. Keseharian mereka juga gitu kan. Nah, kenapa munculnya sekolah rakyat ini? Sekolah rakyat ini ya kami sampaikan itu sebenarnya gagasan Pak Presiden yang mempunyai tujuan mulia kalau kami bilang. Betul. Karena di sekolah rakyat anak-anak itu di boarding, Mbak, di asrama. Jadi mereka itu penuh waktu itu di asrama. Dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu mereka di asrama. Kemudian mereka semua fasilitas mereka diberikan. Oh, ya. Contohnya? Ya, misal makan mereka dapat kebutuhan nutrisi 3 kali sehari. Itu makannya aja, nanti ada snack. Snacknya 2 kali sehari. Oh, bahkan snack juga dapat ya? Iya, snack juga dapat. Itu iya, jadi setiap hari mereka itu dapat makan 3 kali, dapat snack 2 kali. Kemudian semua fasilitas mereka dapat. Perlengkapan pribadi kayak sabun, sampo, berarti all in ya? Iya, semuanya pokoknya mereka dapat, sampai ke seragam pun mereka dapat nantinya. Ini kita udah membagikan ke anak-anak itu seragam 2 setel, semuanya ada 8 setel nanti, Mbak. Banyak kan? Banyak. Dengan sekolah umum kan hanya berapa ya, kalau tidak salah 4 atau 5 gitu. Kita di situ ada 8. 8 ini udah lebih dari hari sekolah ya? Ada jasnya nanti mereka dapat, ada memang khusus batik sekolah rakyatnya, dan dapat sepatu, kaos kaki. Jadi semuanya sama? Semuanya sama, sepaket itu semuanya sama. Jadi tidak ada yang membedakan, jadi semua fasilitas itu mereka dapat. Sehingga di sekolah rakyat mereka hanya fokus untuk belajar, tidak hanya belajar akademik, tapi juga tadi pembentukan karakter mereka masing-masing. Ya, kalaupun seandainya mereka tidak ada sekolah rakyat, mereka bisa di sekolah umum, tapi kecenderungannya untuk putus sekolah itu besar. Ya? Kayak ada anak di sekolah kami itu mereka sambil bantu orang tua. Ya, karena mereka kasihan katanya dengan orang tuanya kalau tidak dibantu. Nah, kan hal yang seperti itu kan bisa membuat anak jadinya putus sekolah. Cuman dengan adanya sekolah rakyat itu mereka jadi tinggal lagi berpikir bagaimana untuk maju dan tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya tadi. Seperti itu. Ya. Berarti ini artinya program yang dilihat secara rinci ya, secara lebih teliti, hasil evaluasi barangkali ya dari metode sebelumnya. Akhirnya lahirlah sekolah rakyat ini. Nah, ini kan berlaku dengan sistem asrama ya? Iya, betul. Berarti itu para siswanya tinggal di sana selama 7 hari itu nggak selalu di sana termasuk weekend atau bagaimana tuh? Nah, jadi untuk tinggal mereka itu di asrama. Jadi mereka itu hanya diizinkan pulang ketika libur sekolah. Libur sekolah artinya weekend. Libur semester. Libur semester. Berarti Sabtu Minggu tetap? Sabtu Minggu tetap di sana, tapi kita mensiasati untuk kerinduan mereka terhadap orang tua, pasti itu ya. Iya, betul. Ya, jadi kita jadwalkan, schedule-kan per 2 minggu sekali itu orang tuanya boleh berkunjung. Waktunya pun kita batasi dari hari Minggu itu pukul 13 sampai pukul 15.00. Waktu memang kita buat waktu khusus itu. Silakan kalian. Makanya tantangan pertamanya itu, Mbak, ketika di sekolah rakyat itu membuat anak nyaman dulu. Pasti sih, karena kalau mereka tidak nyaman kan mereka pasti bawaannya pengen pulang, betul. Tidak mau di asrama gitu kan. Nah, cuman makanya tantangan kami pertama kali di sana itu bagaimana cara dengan fasilitas yang sudah difasilitasi oleh pemerintah tadi membuat anak supaya nyaman dulu. Kita berikan pelayanan jadi kita di sekolah rakyat itu karena dia boarding ya, Mbak ya. Jadi tidak hanya ada guru dan kepala sekolah saja. Tidak hanya TU saja. Jadi kita di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada TU, ada operator, ada yang namanya wali asuh dan wali asrama. Oh, itu mereka yang stay di sana? Iya, betul. Jadi wali asuh itu sebagai pengganti orang tua. Jadi apa-apa ke wali asuh itu? Ke wali asuh, gitu ya? Kalau mereka mau curhat, kalau mereka ada permasalahan di luar kelas ya maksudnya. Cuman kalau di dalam kelas nanti ada wali kelas tetap. Balik ke gurunya lagi. Cuman kalau mereka udah balik ke asrama, mereka boleh. Jadi kita itu komposisinya 1 wali asuh itu 10 anak. Oh, 1 wali asuh 10 anak. Iya. Oh, gitu. Jadi banyak ya wali asuhnya ya? Banyak, iya. Wali asramanya itu ada 4. Wali asrama itu yang ngurusin masalah kegiatan di keasramaan gitu. Jadi ya pengganti orang tua anak-anak itu tadi adalah wali asuh tadi sama wali asrama gitu. Jadi polanya memang gitu di sekolah rakyat ini kita harus harus kompak, kerjasama, sama-sama kerja gitu. Berarti ini kan asrama,
programnya itu metodenya nggak cuma berlaku di dalam kelas aja, berarti ada juga program-program untuk di hari libur, di hari lenggang, di jam-jam lenggang gitu. Apa aja tuh biasanya tuh? Nah, jadi kita itu pembelajarannya kalau di asrama itu kita ada pembelajaran akademik sama pembelajaran karakter. Kalau pembelajaran akademik itu yang di kelas, yang biasa kita lakukan ya. Seperti sekolah pada umumnya iya, gitu sekolah pada umum gitu kan. Kalau pembelajaran karakter itu ada yang terschedule, ada yang rutinitas. Kenapa saya bilang pembelajaran karakter rutinitas? Seperti mereka bangun pagi, itu kan sebuah pembelajaran karakter rutinitas. Iya, betul. Artinya mereka sudah membiasakan diri bertanggung jawab. Kenapa mereka harus bangun pagi? Karena mereka harus sekolah. Gitu. Kenapa mereka harus membersihkan asramanya? Karena buat kesehatan mereka, gitu kan. Namanya lingkungan kan harus bersih, gitu. Iya, benar. Nah, mereka bangun, kemudian mereka pembelajaran di kelas. Setelah pembelajaran di kelas, kita ada yang namanya ekstrakurikuler, gitu kan. Jadi waktu sore hari itu kita manfaatkan untuk mereka ekstrakurikuler, ya terserah mau apa yang dilakukan, apa mau jogging gitu kan. Itu ada tempatnya juga olahraga, ada. Begitu. Gitu. Nah, malamnya kita ada lagi pembelajaran yang terschedule tadi, Kak bilang. Terschedule tadi ya, misalkan kalau malam Selasa itu kita schedulekan pembimbingan dari wali asuh. Jadi mereka kumpul di aula, dikasihkan bimbingan. Malam Selasa nanti beda lagi belajar mengaji gitu. Jadi rutin. Jadi banyak ya. Mereka benar-benar kita buat capek lah saya bilang kan. Karena mereka di sana kita tidak izinkan membawa gadget. Oh, jadi mereka nggak bawa gadget tuh? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung ke walinya. Ke wali asuh. Ada hal yang sifatnya urgen, penting. Wali asuhnya. Jadi emang benar-benar wali asuh itu ya mengasuh. Bener-bener mereka fokus ke pembelajaran doang. Betul. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.